Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, terutama anak-anakku sekalian para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas tentang kesalahan-kesalahan orang di dalam sholat. Dan yang sudah kita bahas adalah kesalahan ketika ruku'. Salah satunya adalah banyak tidak tumanina, tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku'. Terus mungkin ada kepalanya yang mendongak ke atas atau terlalu nunduk. Terus tidak menyimpan telapak tangan di batok lutut. Ada yang di atas lutut paha, ada yang di bawah lutut di betisnya. Dan pandangan, banyak pandangan tidak mengarah ke tempat sujud ketika rukunya. Itu sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuki kesalahan orang ketika i'tidal. I'tidal secara bahasa artinya meluruskan. Lurus alias tegak. Apa yang lurus atau tegak? Tulang punggung. Sebab i'tidal diperintahkan ketika berdiri, ketika ruku, juga ketika sujud dan ketika duduk. Duduk baik duduk tahiyat awal ataupun akhir ataupun duduk antara dua sujud. Ketika ruku, Nabi SAW menyatakan i'tadilu fir ruku'i was sujud. I'tidallah kamu ketika ruku dan sujud. Termasuk ketika bangkit dari ruku. Berkata Wa'il bin Hujrin, "Tsumma qala sami'allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdhihi mu'tadilan." Lalu Nabi SAW mengucapkan sami'allahu liman hamidah sambil mengangkat kepalanya dari ruku dan mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahu. Jadi angkat tangannya sampai ke kedua bahu. Dalam riwayat lain sampai ke kedua telinga. Imam An-Nawawi mengkompromikan dua hadis ini dengan mengatakan dua-duanya benar, setelinga atau sebahu. Sebab makna setelinga adalah ujung jari dan sebahu adalah bagian bawah dari telapak tangan. Maka ikhtilaf para ulama dalam hal ini kepada tiga bagian, ada yang setelinga. Ada sebagian orang yang memastikan setelinga, dua jempolnya itu diantalkan tadi apa? Diantalkan. Di apa? Ditempelkan. Nggak perlu untuk memastikan. Ada yang menyatakan segini, ada yang menyatakan segini, ada yang menyatakan segini. Ikhtilaf karena hadisnya muhtamal.
Makna muhtamal ada yang menerangkan sebahu, setelinga, ada yang mengkompromikan dua hal itu sehingga di tengah-tengahnya. Gak masalah. Nah, sampai berbetulan dengan kedua bahu, wa'tadala dan beriktidal. Beriktidal adalah menegakkan tulang punggung. Hatta yarji'a kullu 'adbin fi ma'udhi mu'tadilan, sampai kembalilah semua tulang ke sendinya masing-masing dengan lurus. Semua tulang sendi kembali ke tempatnya dengan lurus. Jadi tegak. Itulah yang disebut dengan i'tidal, menegakkan tulang punggung. Dan itu juga i'tidal ketika ruku, ketika sujud. I'tadilu fir ruku'i was sujud. I'tidallah kamu ketika ruku dan sujud. Maksudnya tegakkan tulang punggungmu ketika ruku dan sujud. Sampai Nabi SAW menyatakan, la tujzi'us salatu liman lam yuqim rajulun salbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sempurna salat seseorang yang tidak meluruskan, tidak menegakkan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Ketika ruku sudah kita bahas, tulang punggung lurus, tidak boleh bengkok, bengkung atau bongkok. Dan itulah yang disebut i'tidal. Ketika sujud juga begitu. Termasuk ketika duduk antara dua sujud. Sebab ketika Nabi SAW bersujud, dilihat oleh sahabat, thumma qala Allahu Akbar wa rafa'a ra'sahu wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi ma'udhihi mu'tadilan. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir, kemudian beliau duduk dan i'tidal. Wa'tadala dan beri'tidal. Sampai semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing mu'tadilan dengan lurus. Itu i'tidal ketika duduk di antara dua sujud. Jadi i'tidal dilakukan di semua gerakan sholat, ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal setelah ruku, ketika sujud, dan ketika duduk antara dua sujud. Makna i'tidal adalah meluruskan apa? Tulang punggung. Jadi i'tidal maknanya tegak, lurus, meluruskan tulang punggung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika i'tidal, yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah itu tenang, tidak terburu-buru. Berhenti sebentar di antara gerakan-gerakan sholat. Ketika melakukan gerakan-gerakan sholat. Jangan sampai si badan ketika bangkit dari ruku belum tegak, sudah langsung takbir untuk sujud. Itu enggak tumaninah. Jadi pertama tumaninah. Tumaninah mencakup pertama, mengangkat kedua tangan, boleh sebahu, boleh setelinga, boleh di antara dua itu. Karena tadi hadisnya muhtamal. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang sebahu, ada yang setelinga, ada yang di antara dua hal tersebut. Dan si posisi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan dalil umum dari Al-Quran, fa'aqim wajhaka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke arah apa? Kiblat. Dalam ayat ini disebut hadapkan wajahmu. Apakah hanya wajah? Kalau umpamanya kita sana kiblat, kita ke sana tapi wajah sini. Allahu Akbar. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun wajahnya menghadap kiblat, tapi badannya menghadap ke utara atau ke selatan atau agak nyerong ke sana, asal gini badannya wajahnya Allahu Akbar. Tidak boleh, walaupun di dalam Al-Quran hanya disebut wajah, tapi ada kaidah dalam ilmu balaghah.
Balaghah itu ilmu sastra Arab. Dzikrul khas wa urida bihi amah, disebut sebagian. Tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Hadapkan wajahmu ke arah kiblat, maksudnya seluruh badanmu yang bisa kamu hadapkan ke arah kiblat. Badan, wajah, termasuk telapak tangan. Ketika angkat tangan, termasuk ketika sujud. Ujung-ujung jari menghadap ke arah kiblat, jangan bengkok. Termasuk kaki, sudah dijelaskan waktu membahas berdiri. Kaki jangan membentuk sudut satu ke sini satu ke sana gitu ya. Tapi hadapkan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Apalagi ketika berjamaah, kiri kanan ada orang, terus kaki kita begini, kan harusnya yang nempel mata kakinya, tapi karena begini yang nempel ujung cingir kaki. Cingir itu apa? Kelingking. Yang jadi masalah kukunya panjang, mencos, nusuk ke kaki orang. Sakit. Ada yang mengalami begitu? Ya, nyeri tincak sekalian. Akhirnya berantem ketika sholat. Begini posisi kaki, menghadap ke arah kiblat. Sehingga pas berjamaah, mata kaki atau bagian pinggir dari kaki kita yang beradu dengan kaki orang lain. Kalau begini nanti cingir dengan cingir. Padahal para sahabat ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk meluruskan dan merapatkan saf, maka dikatakan yulziku ka'bahu biqa'bi sahibihi wa mankibahu bimangki sahibihi. Mereka itu merapatkan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Karena yang menempel bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, maka perhatikan ketika berdiri lebar kaki jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar kaki kita dengan kaki orang kena tapi bahu renggang, ya enggak? Atau jangan terlalu rapat, bahu dengan bahu kena tapi mata kaki enggak kena. Tapi sesuaikan, segaris antara bahu dengan kaki. Baru tuh terasa nyaman. Masing-masing dari anggota jamaah sholat merasa nyaman. Nah, jadi ketika mengangkat kedua tangan, telapak tangan menghadap ke kiblat. Jangan Allahu Akbar, kan ada yang begini ya, saling berhadapan. Yang paling parah Allahu Akbar. Atau Sami Allahu liman hamidah, ada? Disangkanya berdoa. Kalau berdoa mah iya, ke atas. Ini mah Sami Allahu liman hamidah ke situ. Ada yang Sami Allahu liman, gitu. Ada yang Sami Allahu liman hamidah. Salah, keliru. Jangan pakai otak, jangan pakai akal. Tapi pakai dalil. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi SAW. Nabi mencontohkan begini, udah begini, jangan diakal-akali oleh otak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Disangkanya berdoa. Bukan, itu zikir. Jadi menghadap ke arah kiblat dalam posisi si tulang punggung tegak lurus ya. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang disebut dengan tumanina. Tumanina artinya tenang, artinya ada jeda waktu beberapa detik ketika tegak berdiri. Tegakkan dulu, jangan sampai belum tegak sudah sujud lagi, itu tidak tumanina. Nah, adapun setelah i'tidal di mana letak tangan, ulama sejak zaman baheula ikhtilaf. Ada yang ke bawah, ada yang sedekap. Dari dulu ikhtilaf. Sampai Imam Ahmad menyatakan, faman sya'a falyaqbid wa man sya'a falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan, siapa yang mau irsal ke bawah juga silakan. Ulama ikhtilaf dari dulu sampai sekarang.
Itunya nggak perlu dipermasalahkan. Mau begini, mau ke bawah, terserah. Nah, cuma yang parah atau yang salah adalah ketika sami Allahu liman hamidah tidak sedekap ke bawah tapi ayun-ayunan. Ada sami Allahu liman hamidah berayun. Melakukan gerakan abas. Abas itu iseng. Atau ada lagi yang meletakkan kedua punggung tangannya di belakang pantatnya. Sami Allahu liman hamidah. Ada? Atau sami Allahu liman hamidah di atas pahanya. Kalau mau irsal ke bawah, jangan berayun. Atau kalau mau sedekap. Maka di antara beberapa kesalahan orang ketika ketika i'tidal, pertama mengangkat tangan tidak sebahu, tidak setelinga atau tidak di antara itu, tapi asal sami Allahu liman hamidah. Kedua, tidak menghadapkan telapak tangan ke kiblat. Ada yang sami Allahu liman hamidah kayak berdoa, ada yang sami Allahu liman hamidahnya berhadap-hadapan sami Allahu liman. Berhadapan si kedua telapak tangan. Ada yang sami Allahu liman hamidahnya begini, ada yang sama sekali tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ada yang tidak mengatakan? Ada. Ini keliru. Tapi mengangkat tangan dengan cara seperti itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Berdosa enggak orang kalau enggak begitu? Tidak berdosa. Salatnya sah? Sah. Terus di mana itu salahnya? Dia tidak mengamalkan sunnah dalam sholat. Apa akibatnya? Dia tidak memperoleh pahala sunnah mengangkat tangan secara benar. Padahal itu merupakan momen yang sangat agung meraih pahala menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan abaikan sunnah. Jangan hanya menganggap ini sunnah yang hukumnya tidak wajib, ditinggalkan pun enggak apa-apa. Lebar itu apa? Sayang, berpahala tapi tidak diraih kesempatan meraih pahala itu. Jadi kesalahan yang pertama adalah tidak mengangkat tangan. Kedua, mengangkat tangan tapi dengan cara yang salah, baik tidak menghadap kiblat, pokoknya baik berhadap-hadapan atau menghadapkan ke atas. Kesalahan ketiga, tidak menegakkan tulang punggung ketika berdiri. Jadi belum ajeg gitu sudah langsung Allahu Akbar, takbir lagi menuju sujud. Ini kekeliruan yang ketiga. Kekeliruan yang keempatnya sudah pernah dibahas, yaitu salah di dalam menempatkan zikir. Sudah kita terangkan, zikir yang harus kita baca ketika perpindahan gerakan dalam sholat umumnya adalah takbir, mengatakan Allahu Akbar ya. Kecuali satu, yaitu i'tidal, bangkit dari ruku mah bukan takbir tapi namanya tasmi', mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu diucapkan ketika bergerak dari ruku menuju i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu adalah zikir ketika perpindahan gerakan dari ruku menuju i'tidal. Ketika i'tidal ajak membaca Rabbana walakal hamdu. Boleh pakai wa, boleh pakai tidak. Rabbana lakal hamdu. Boleh pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Empat-empatnya ada didasarkan pada hadis yang sahih. Kesananya mil as-samawati, boleh mil us-samawati, terserah. Mau mil'a, mau mil'u, dua-duanya sama, baik secara makna ataupun secara nahu, secara gramatika. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh ditambah ahlas sama'i wal ard. Apalagi
Sami Allah liman rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'da ahla thana'i wal majdi ahaqqu maqala bihil amd, gitu ya. Wa kulluna laka amd wa kulluna laka amdun. Itu ada tambahan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Boleh ditambah dengan doa atau zikir yang barusan. Kalau hanya sampai min syai'in ba'd saja terus takbir lagi boleh, enggak apa-apa. Yang wajibnya Rabbana walakal hamdu. Sampai sana yang wajibnya. Tambahannya sunnah. Mil as-samawati wa mil al-ardnya sunnah. Dibaca bagus, tidak dibaca sah salatnya. Tapi dia kehilangan pahala menambah zikir yang disunnahkan. Nah, itu mulai dari Rabbana walakal hamdu, itu zikir yang dibaca ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, zikir yang dibaca ketika perpindahan i'tidal. Ketika dari ruku ke i'tidal. Sehingga kesalahan banyak orang, walaupun ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Kesalahan banyak orang tidak membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bergerak dari ruku ke berdiri. Rata-rata kalau berjamaah sebagai makmum ya. Makmum membaca ketika imam Sami Allahu liman hamidah, makmum membaca apa? Rabbana walakal hamdu ketika bergerak. Padahal Rabbana walakal hamdu bukan zikir ketika bergerak, tapi zikir setelah berdiri tegak. Ketika bergerak mah Sami Allahu liman hamidah. Maka kata Syekh Masyhur Hasan Salam dalam kitab Al-Qalmu bin fi akhta'il musallin, dikatakan min akhta'il musallin. Di antara kesalahan orang yang salat adalah makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi langsung Rabbana walakal hamdu. Padahal Rabbana walakal hamdulillah zikir yang harus dibaca ketika i'tidal, sedangkan Sami Allahu liman hamidah adalah zikir ketika perpindahan gerakan, ketika bergerak. Jadi ketika bergerak membaca Rabbana walakal hamdu, ketika berdiri membaca mil as-samawati wa mil al-ard atau mil us-samawati wa mil ul-ard, itu dan seterusnya. Padahal Rabbana walakal hamdu adalah bacaan ketika i'tidal, bukan bacaan ketika bergerak. Tapi bukankah ada hadis Nabi yang menyatakan idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkan olehmu Rabbana walakal hamdu. Dan dari hadis ini ulama banyak yang berpendapat bahwa makmum tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Karena ada perintah Nabi SAW, kalau imam baca Sami Allahu liman hamidah, kalian sebagai makmum baca Rabbana walakal hamdu. Maka sebagian ulama menyatakan baca Rabbana walakal hamdu, tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Di antara ulama zaman kibar yang berpendapat demikian ya Syekh bin Baz Al-Utsaimin menyatakan begitu. Tapi ulama lain seperti Syekh Al-Albani termasuk Syekh Masyhur menyatakan hadis itu kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, katakan olehmu Rabbana walakal hamdu setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ucapan Sami Allahu liman hamidah tidak perlu diperintahkan karena dibaca keras oleh Nabi. Tanpa diberitahukan, tanpa diperintahkan, pasti sahabat mengikuti. Karena ada perintah sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, pasti ngikut tuh. Sebagaimana takbir, Nabi takbir, para sahabat takbir. Nabi tasmi', para sahabat tasmi'. Idza
kabbaral imam fakabbiru. Kalau imam takbir, takbirlah kalian. Termasuk mencakup kalau imam tasmi', tasmi'lah kalian. Apa itu tasmi'? Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana walakal hamdu. Kenapa harus diperintahkan? Karena Rabbana walakal hamdu dibaca sir oleh imam. Dibaca apa? Perlahan. Makmum enggak tahu dibaca. Baca apa setelah Sami Allahu liman hamidah? Oleh Nabi diperintahkan. Baca Rabbana walakal hamdu. Setelah mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Tapi karena ada ulama yang membolehkan, ya masalah yang diikhtilafkan. Kalau saya pribadi, walaupun sebagai makmum membaca Sami Allahu liman hamidah. Kalau ada pinggir saya langsung Rabbana walakal hamdu, kan baik antap kumaha manehna. Karena kita beramal berdasarkan dalil atau keterangan yang sampai kepada kita. Keterangan yang sampai kepada kita begini, ya kita beramal begini. Mungkin keterangan ini enggak sampai kepada dia atau sampainya dalam bentuk lain, ya terserah. Yang jelas dua-duanya berpegang kepada ilmu dan dalil yang sampai ke diri masing-masing. Enggak masalah. Itu intinya beramal berdasarkan ilmu atau dalil. Walaupun kesimpulan istidlalnya, penerapan dalilnya berbeda, enggak masalah. Yang penting ada dalilnya. Ulama ikhtilaf, ya enggak masalah. Itu wajar, lumrah dan normal. Nah, hanya dikatakan di sini di antara kesalahan orang yang sholat adalah tidak membaca Sami Allahu liman hamidah sebagai zikir perpindahan dari ruku ke berdiri. Langsung mereka membaca Rabbana walakal hamdu. Para Rabbana walakal hamdu adalah zikir ketika berdiri, bukan ketika bergerak. Inilah kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat ketika orang beriktidal adalah tidak membaca zikir iktidal Rabbana walakal hamdu. Bacaan setiap gerakan sholat hukumnya wajib. Gerakannya rukun. Rukunya rukun sholat. Sujudnya rukun sholat. Iktidalnya rukun sholat. Duduk antara dua sujud rukun sholat. Tapi bacaan yang dibaca di sana bukan rukun tapi wajib. Harus dibaca. Kalau ketika ruku bacaan yang wajib subhana rabbiyal azim minimal sekali itu wajibnya. Kedua, ketiga sampai ke 10 itu sunnah. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la yang wajibnya 1 kali. Kedua, ketiga dan seterusnya sunnah. Ketika iktidal yang wajibnya Rabbana walakal hamdu. Sampai sana yang wajibnya. Selanjutnya mil as-samawati wa mil al-ard sunnah. Maka kalau Rabbana walakal hamdu tidak dibaca, dia meninggalkan yang wajib dan dosa. Oleh karena itu kesalahan besar kalau Sami Allahu liman hamidah. Sudah Rabbana walakal hamdu tidak dibaca. Yang paling utama adalah membaca yang wajib dan juga yang sunnah. Rabbana walakal hamdunya dibaca, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'dunya dibaca, terus sampai ahla tsana'i wal majzi ahaqqu ma qala bihil amdu wa kulluna lakal amdu. Terus sampai Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu sampai sana. Itu lebih sempurna. Lebih panjang zikirnya selama zikirnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW lebih bagus. Tapi kalau umpamanya kita tidak memungkinkan, maka minimal yang wajib Rabbana walakal hamdu. Ya. Adapun masalah yang diikhtilafkan tadi seperti apakah sedekap atau
menjulurkan ke bawah itu tidak boleh dipermasalahkan. Karena memang ikhtilafnya dari zaman baheula ada. Sejak zaman Imam Madhab yang 4 sudah menyebar. Sampai Imam Ahmad memfatwakan faman sya'a falyaqbid wa man sya'a falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan sedekap, siapa yang mau irsal itu ke bawah, silakan ke bawah. Setelah itu yang kita lakukan adalah turun ke sujud. Ada dua cara yang diikhtilafkan oleh para ulama ketika turun ke sujud. Cara pertama adalah mendahulukan dua lutut sebelum dua tangan. Lutut dulu, kemudian barulah kedua tangan, barulah dahinya. Itu cara pertama. Yang berpendapat seperti ini untuk ulama-ulama zaman kiwari adalah ulama-ulama Saudi. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam gitu ya. Itu semuanya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, semuanya mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan. Dan ini berdasarkan sebuah dalil yang difahami oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau kalian sujud, janganlah seperti sujudnya unta. Yaitu mendahulukan kedua lutut, yaitu mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Unta kalau turun, kaki yang mana dulu? Pernah lihat unta turun? Lihat di YouTube. Yang depan dulu. Yang depan dulu baru yang belakang. Tapi di hadis itu jangan kalian turun sujud seperti duduknya unta, yaitu mendahulukan dua lutut dulu baru dua kaki. Yaitu apa? Terbalik. Yaitu mendahulukan kedua tangan dulu, terus kedua, dan kedua lutut dulu baru dua tangan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini munqalib. Munqalib itu apa? Terbalik. Sebelum Imam Ibnu Qayyim tidak ada yang menyatakan ini terbalik. Maka dari sinilah Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama setelahnya yang taklid kepada beliau mendahulukan dulu dua lutut baru dua kaki. Sebelum Imam Ibnu Qayyim tidak ada. Makanya banyak ulama yang mendahulukan dua lutut. Ada lagi yang mendahulukan dua tangan dulu. Dan hadisnya ini jauh lebih banyak. Sebelum Imam Ibnu Qayyim tidak ada yang menyatakan hadis itu munqalib. Hadis itu sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Nah ternyata memang menurut syair-syair berbahasa Arab yang klasik, yang dimaksud dengan kedua lutut dari unta adalah memang bagian depannya. Yang dimaksud tangan kedua unta adalah kedua kaki belakangnya. Hadis tadi tidak munqalib, tidak terbalik, memang begitu. Lalu ada banyak, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan suatu saat sholat dengan sujud mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Lalu beliau menyatakan hakadha ma ra'aitu min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang aku lihat dari sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi tidak munqalib, benar begini. Tapi ini masalah tetap diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau saya pribadi mengambil pendapat yang kedua tangan dulu sebelum kedua lutut. Berdasarkan keterangan itu. Sampai di kitab Aslu Sifati Salat Nabi Syekh Al-Albani, beliau membahas secara rinci dalil-dalil bahwa begitulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Hadis tentang sujudnya unta tadi tidak munqalib, tidak terbalik, memang begitu. Jangan sujud seperti unta, yaitu mendahulukan lutut daripada kedua tangan. Nah gitu. Tapi dilihat kok
unta mendahulukan yang depan daripada yang belakang. Ya memang begitulah. Jadi tidak terbalik hadis tersebut. Benar. Lalu dipraktekkan oleh para sahabat. Lalu mereka mengatakan begitulah cara sholat Nabi SAW yang aku lihat. Tapi itu masalah yang diikhtilafkan. Ya. Tidak masalah mau begini, mau gitu, terserah. Dan berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Akam, Syarah Bulughul Maram. Ketika menjelaskan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Maksudnya hadis ini diterapkannya ketika antara imam dengan makmum ikhtilaf. Ikuti gerakan imam. Berdasarkan hadis umum innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka kalau imam berpendapat kedua lutut dulu, kita berpendapat dua tangan dulu, itu langsung dijelaskan contoh itu oleh Syekh Al-Bassam mengutip penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Kalau imam dua lutut dulu, kita dua tangan dulu, ikuti imam. Dua lutut dulu. Dan sebaliknya kalau imam dua tangan dulu, makmum kita sebagai imam dua lutut dulu, ikuti imam. Dua tangan dulu. Kalau imam berpendapat ada jalsatul istirahah, ada duduk istirahat dari sujud ke berdiri, ada duduk istirahat dulu kan. Imam berpendapat begitu, kita berpendapat langsung ikuti imam, duduk dulu. Dan sebaliknya kalau imam tidak ada duduk istirahat, kita berpendapat ada duduk istirahat, ikuti imam, jangan duduk istirahat. Inilah makna dari innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Termasuk kalau umpamanya imam sami Allah liman hamidah sedekap, kita berpendapat ke bawah, sedekap ikuti imam. Dan sebaliknya kalau imam sami Allah liman hamidah ke bawah, kita berpendapat sedekap, ikuti imam ke bawah. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Terapkan dalam perkara yang diikhtilafkan antara imam dengan makmum dalam gerakan sholat. Adapun kalau kita sholat sendiri, ya silakan sebagaimana pendapat kita. Seperti sholat sunat. Lakukanlah seperti yang kita yakini. Kalau kita sedekap, sedekap. Kalau kita ke bawah, ya ke bawah. Karena sendirian. Kalau mau sujud, kita dua lutut dulu, silakan dua lutut dulu. Kalau dua tangan dulu, silakan dua tangan dulu. Kalau sendirian, sebagaimana keyakinan kita. Tapi kalau berjamaah, ikutilah gerakan imam. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Termasuk bila imam melakukan gerakan yang menurut imam sunnah, menurut makmum bid'ah. Ikuti, ya ikuti. Dalilnya mana? Pertama tadi. Kedua ini ada dalil yang jelas. Sahabat masih banyak yang hidup, imam melakukan kebid'ahan. Sahabat tetap ikut. Kapan? Ketika yang menjadi penguasa adalah Marwan namanya. Maka disebut bid'ah Marwaniyah. Salat Id. Entah Idul Fitri atau Idul Adha. Dia mendahulukan khutbah daripada salat. Kalau salat Id harusnya apa dulu? Salat dulu baru khutbah. Terbalik dengan Jumatan. Kalau Jumatan, khutbah dulu baru salat. Marwan merubah sholat Id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Para sahabat masih banyak yang hidup. Diingkari. Tapi kekeh. Kekeh menyelenggarakan sholat Id seperti sholat Jumat. Apa yang dilakukan para sahabat? Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Para sahabat ikut bersama sholatnya imam. Walaupun sholatnya imam menyimpang dari sunnah. Alias bid'ah. Maka disebut dengan sebutan bid'ah marwaniyah. Ikut. Tidak umpamanya, udah sholat masing-masing. Berbahaya itu. Bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Apakah Marwan sang penguasa mengizinkan dan membiarkan? Ya enggak lah. Pasti
dilibas, pasti diperkarakan gitu ya. Akhirnya para sahabat ikut. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza akhtau falakum wa alaihim. Wa idza asabu falakum walau wa idza akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas si imam. Kita mah dapat pahala dari ketaatan kepada imamnya, ya. Nah, demikian dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, termasuk fikih salat ini, ya. Nanti tentang bagaimana cara sujud yang benar dan apa saja kesalahannya kita akan ungkit di pembahasan pertemuan Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung yang mau bertanya. Mic. Mana tuh teknisi teh? Saya kalau Nama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Andra dari Cimahi. Andra dari Cimahi. Iya. Gimana kalau makmum sama imam beda pendapat tapi makmumnya nggak bisa lihat imam gitu jauh barisannya? Iya. Bagaimana kalau kita tidak tahu gerakan imam? Kita di belakang jauh, nggak bisa melihat imam gitu ya. Seperti di masjid-masjid besar. Atau di masjid sini tapi kita di belakang imam, di sini di depan. Kan nggak kelihatan, makanya harus begini. Apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu imam wah jelas nggak kelihatan kecuali kalau di saf pertama sampai kedua, ketiga mungkin kelihatan. Tapi di belakang, apalagi di belakangnya bingit, di saf yang ke-100, apalagi di luar nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tetangga di masjid itu pasti tahu imam ini sehari-harinya ya. Karena bukan sekali 2 kali sholat, tapi sehari sampai 5 kali pasti tahu. Nah sekarang kalau di masjid yang kita tidak kenal, mungkin di jalan kita ke masjid. Bagaimana yang harus kita lakukan? Berdasarkan ghalabatul dhon. Seperti umpamanya di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu para ulama di sana, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Lajnah Daimah menyatakan sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu ke sini. Selengkap. Maka berdasarkan dugaan terkuat para imam di sana juga diduga kuat begitu. Walaupun kita tidak melihatnya begitu. Terus ketika mau sujud, dugaan terkuat mengikuti fatwa para masyayikh di sana. Kemungkinan besar kedua lutut dulu. Terus ketika duduk tahiyat akhir di rakaat kedua, seperti sholat subuh, sholat apalagi Jumatan gitu ya. Itu diduga kuat pasti duduknya iftirash. Iftirash itu seperti duduk antara 2 sujud atau duduk tahiyat awal. Diduga kuat begitu. Disebut ghalabatul dhon. Artinya dugaan terkuat. Adapun di Indonesia rata-rata imam ketika i'tidal sedekap apa ke bawah? Rata-rata ke bawah pun ada banyak yang sedekap juga. Imam rata-rata kalau turun sujud 2 lutut dulu apa 2 tangan dulu di Indonesia? 2 lutut. Umumnya. Diduga kuat begitu ya sudah. Berdasarkan dugaan terkuat. Adapun kalau ternyata keliru, salah, dugaan kita salah, nggak masalah ya. Yang penting kita sudah muhawalah jiddiyah atau berupaya maksimal mengamalkan hadis yang kita tahu. Wallahu a'lam. Cung, ada lagi? Kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa? Fatir dari Bekasi. Atian. Fatir. Fatian. Fatir. Fatir. Oh, Fatir. Ustaz ingin bertanya, kenapa kalau pas selesai sholat, imam balik arah atau balik badan? Imam selesai sholat balik kanan atau balik badan. Iya. Apa semua imam begitu? Ya, begitu yang mengikuti sunnah begitu. Adapun yang tidak mengikuti sunnah mungkin tidak tahu atau tidak peduli, tidak begitu. Ada yang terus menghadap ke kiblatnya hare-hare. Ada yang menghadapnya ke kiri. Kenapa imam begitu? Begitulah sunnah Nabi SAW. Jadi seusai beliau salam, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang beliau contohkan. Lafadznya simple tanpa hal azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu sebaik-baik contoh dari Nabi SAW. Beliau berkata, fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Maka itu yang terbaik. Jangan ditambah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Ada yang begitu? Banyak. Banyak apa semua? Banyak, enggak semua. Lebih panjang dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kan lebih baik. Kalau lebih baik, kenapa Nabi tidak melakukannya? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu mendahulukannya, melakukannya. Oh, tapi ada tuh sahabat begitu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal rabbana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oleh Nabi dibiarkan katanya para malaikat berebut mencatat. Ya betul, tapi itu ada ikrar dari Nabi, ada takrir, ada testimoni, ada legitimasi dari Nabi SAW. Berarti sunnah, disebut sunnah apa? Takririyah. Sunnah takririyah adalah ucapan atau amalan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Sekarang kita nambah-nambah, dari mana kita tahu bahwa Nabi akan membenarkan tambahan yang kita tambahkan? Kalau bid'ah adalah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, tuh para sahabat berbuat kebid'ahan. Enggak bid'ah. Itu sunnah takririyah, karena diketahui oleh Nabi dan dibiarkan bahkan didukung, itu sunnah bukan bid'ah. Atau sahabat sepakat apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dilakukan oleh sahabat secara sepakat. Itu juga bukan sunnah, bukan bid'ah, tapi sunnah. Minimal sunnah khulafaur rasyidin yang oleh Nabi diperintahkan untuk diikuti. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Contohnya apa? Pembukuan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak dibukukan. Di zaman Abu Bakar dibukukan. Di zaman Utsman lebih lagi dan seterusnya. Itu contohnya tuh. Termasuk azan 2 kali sebelum apa? Bukan subuh. Sebelum Jumat. Ada azan 2 kali. Di zaman Nabi dilakukan? Tidak. Abu Bakar? Tidak. Umar? Tidak. Utsman? Ya, di zaman Utsman. Itu sunnah khulafaur rasyidin. Boleh diamalkan? Boleh. Kalau diperlukan. Dan Utsman memandang perlu dan para sahabat saat itu masih hidup, tidak ada yang mengingkarinya. Karena itu diperlukan. Karena apa? Kaum muslimin semakin banyak. Kesibukan juga semakin banyak. Sehingga dikhawatirkan orang lalai dari sholat Jumat. Karena transaksi jual beli saat itu kan belum ada jam. Belum ada HP. Orang gak tahu waktu. Memperkirakan waktu hanya melihat posisi matahari. Dan tidak semua orang bisa. Kita sekarang kan gak bisa mengira-ngirakan waktu dari posisi mataharinya.
Tidak bisa. Maka ijtihad para sahabat yang dikepalai oleh Utsman berpendapat adzan. Itu sunnah khulafaur rasyidin. Nah sekarang perlu nggak adzan 2 kali? Kalau ada yang berpandangan nggak perlu karena sekarang setiap orang tahu jam, tahu waktu, tahu jadwal. Setiap orang punya jam. Nggak punya jam, punya HP. Di HP ada waktu? Ada. Maka dipandang nggak perlu lagi, nggak masalah. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seandainya Utsman hidup di zaman sekarang, niscaya dia tidak akan mengadakan azan 2 kali. Karena orang semua tahu waktu. Tapi jangan menuduh bid'ah kepada yang mengadakan azan 2 kali karena melaksanakan sunnah khulafaur rasyidin di antara Utsman yang didukung oleh para sahabat yang masih hidup di sana. Kalau ada yang berpendapat kenapa tidak mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar? Kondisinya sudah berbeda. Kondisinya sudah lain di zaman Utsman. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum beredar berdasarkan sebab. Kalau ada sebab silakan adakan. Kalau enggak ada jangan. Di zaman sekarang uzur atau sebabnya sudah tidak ada ya jangan diadakan. Tapi kalau ada yang kekeh mau mengadakan karena masih ada maslahatnya, ya sudah jangan dituduh bid'ah. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang masih 2 kali adzan Jumat. Kalau dulu mah paling 10 atau 5 menit sebelum adzan Jumatnya adzan. Sekarang diundur setengah jam. Kalau Jumatan jam 12, setengah 12 sudah adzan awal. Mungkin nanti diundur lagi jam 11 mungkin. Mungkin nanti seperti zaman Utsman adzannya itu di pasar-pasar, di jalan-jalan mungkin nanti ya, wallahu a'lam. Sesuai dengan ijtihad para ulama di zaman tersebut, enggak masalah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Setelah astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu 3 kalimat. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada ditambah-tambah fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tambahan. Isi tambahannya bagus. Baik diterapkan, kalau baik pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu. Itu dimasukkan dari doa lain yang Allah fahayyina rabbana bisalam itu diambil dari doa melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah kita dianjurkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Dimasukkan ke sini. Padahal Nabi SAW tidak memasukkannya. Maka cukup mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi imam salat astagfirullah 3 kali. Terus Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu balik badan. Boleh menghadap ke makmum. Boleh menghadap ke arah kanan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka imam begitu karena mencontoh beliau. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Banyak diterangkan oleh para ulama tentang hikmahnya. Di antaranya memantau kondisi para jamaah dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang Nabi SAW melihat mana sahabat si fulan kok biasanya ada, jadi sekarang tidak ada. Bisi sakit, bisi ada masalah gitu kan. Terus beliau kadang-kadang bertanya, ada enggak di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kalau ada, ceritakan. Begitu. Jadi kenapa imam sekarang seusai salam baca dulu istighfar 3 kali sampai Allahumma antas salam tadi baru balik. Jangan sampai baliknya itu telat, sudah setengah jam baru balik. Atau Assalamualaikum langsung balik. Tidak nyunah juga ya.
Jadi yang benar seperti tadi, wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.